Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa dalam dialog Hai Balik Kengken pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan waspada musim kemarau 2024. Nanti kita akan berbincang bersama PLT Kadis Damkar Buleleng Bapak Gede Gunawan AP, bersama Kabid Pencegahan Dinas Damkar Buleleng Bapak Made Hadi Saputra juga hadir, dan juga bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya pendengar di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Musim kemarau, kita harus siap ya pastinya, dan menghadapi musim kemarau 2024 ini pendengar, BMKG juga menghimbau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait dan seluruh masyarakat lebih siap dan antisipatif tentunya terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dibanding biasanya. Nah, katanya ini diprediksi dapat mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan sumber air. Kalau kita flashback 2023 lalu, Buleleng ada juga daerah-daerah yang mengalami kekeringan air, ada juga yang mengalami kebakaran lahan dan hutan. Bagaimana di tahun 2024 ini kita mengantisipasi hal tersebut, ya meminimalisir lah ya pendengar. Mungkin kalau nihil sekali berat begitu, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Sedikit demi sedikit kita lakukan begitu. Tapi bagaimana antisipasi hal tersebut menghadapi musim kemarau 2024? Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi MAP. Selamat pagi Pak Kalaksa. Selamat pagi Mbak Heni ya, dan selamat pagi juga Pak Rekan Tiang, Pak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, dan juga sekarang sebagai PLT Kadis Damkar. Ya. Dan juga didampingi Pak Made Hadi ya, di Saputra sebagai Kepala Bidang Pencegahan di Dinas Damkar. Dan juga kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Putu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ya, karena tadi sudah disapa, ini sapa kembali Bapak Gede Gunawan AP, Kadis Perhubungan yang sekarang menjadi PLT Kadis Damkar Buleleng juga nih Ki. Iya. Nambah bebannya gitu ya. Ya, selamat pagi Mbak Heni, kemudian pemirsa RRI dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Dan rekan kami, adik saya Pak Putu Aryadi yang sebagai Kalaksa BPBD. Nah, ini unik juga Mbak Heni. Iya. Saya selain sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, juga pada mulai tanggal 1 Mei 2024 ini ditugaskan sebagai PLT Kepala Dinas Damkar. Nah, karena Kepala Dinas Damkar Pak Made Subur sudah pensiun, kemudian dalam 6 bulan pertama setelah beliau pensiun, justru Pak Aryadi, Pak Kalak yang menjabat sebagai PLT Damkar. Nah, sekarang karena aturan, sebenarnya beliau sih sudah paham sekali ya, terkait dengan BPBD dan Damkar. Nah, di tanggal 1 Mei ini saya mengganti beliau. Nah, jadi nanti beliau sebenarnya sudah expert nih terhadap Damkar. Dan apalagi kami saat kemarin waktu ada bencana kita sudah koordinasi. Nah, sekarang kemudian dipertemukan dalam satu ruangan untuk membahas kewaspadaan. Ya, nanti kurang-kurang dikit nanti beliau lah yang nambahkan, karena beliau mantan Damkar juga ini. Baik. Iya. Nah, ininya pentingnya kolaborasi saat ini ya. Begitu ya. Dan saya sangat respect sama Pak Aryadi karena beliau sangat gercep, anak muda yang sudah mempunyai jabatan yang tinggi sebagai pejabat pratama tertinggi di Kabupaten Buleleng. Ya, selain sebagai Kalak, beliau juga pernah sebagai Dinas LA ya, yang ngurus-ngurus pasukan lah. jadi sudah sangat paham terkait dengan kebencanaan. Kemudian kami juga mengajak staf Kepala Bidang Pencegahan Damkar, yaitu Pak Hadi. Beliau hadir juga untuk nanti memberikan penjelasan atau memberikan
beberapa hal yang terkait dengan bagaimana caranya mencegah hal-hal supaya tidak terjadi kebakaran, terjadi bencana. Ya. Demikian Mbak Heni, selamat pagi, terima kasih. Terima kasih banyak Niki, Pak Gede Gunawan juga. Pak Hadi, selamat pagi Pak Hadi. Tadi sudah diperkenalkan juga sama Pak Kadis Niki. Selamat pagi tentunya. Salam tangguh. Wah, ini kalau Damkar sama BPBD pasti jargonnya tangguh begitu ya. Tangguh di segala cuaca, di segala kondisi, di segala bencana ibaratnya. Tangguh dan sehat. Tangguh dan sehat, baik. Dan kita juga mengharapkan masyarakat kita juga tangguh dan sehat Pak ya, apalagi di musim kemarau. Ini sudah memasuki musim kemarau apa masih pancaroba ibaratnya, karena masih ada sisa-sisa hujan juga beberapa kawasan, tapi dari informasi juga mengatakan di wilayah Buleleng ada yang sudah malah kekurangan air begitu. Gimana Pak dari BPBD ini? Pemetaannya seperti apa kalau untuk wilayah Buleleng, Pak Riyadi? Terima kasih Mbak. Ini izin Pak Deh yang menyampaikan terkait dengan perkembangan cuaca ya di Buleleng khususnya dan Bali pada umumnya. Ini kita merujuk dari rilisnya BMKG karena BMKG yang mempunyai kewenangan merilis cuaca. Nah, untuk di tahun 2024 ini sekarang di bulan Mei ini kita masuk di musim pancaroba. Musim peralihan dari musim hujan sampai dengan musim kemarau. Nanti musim kemaraunya itu di bulan Juni sampai dengan bulan Juli kita sudah masuk kemarau, dan puncaknya itu di kisaran bulan Agustus September di tahun 2024. Nah, ini memang kita di Indonesia kan memang ada dua musim ya, musim hujan, musim kemarau. Habis hujan pasti kemarau. Tetapi kemarau di tahun 2024 ini dibandingkan di tahun 2023 lebih normal gitu. Karena di 2023 kemarin kan ada potensi El Nino. Kalau sekarang kan El Nino sudah melemah kan. Nah, mudah-mudahan tidak ada kemarau panjang seperti di 2023 kemarin. Nah, untuk di Buleleng langkah-langkah yang sudah kita laksanakan terkait dengan mencegah dampak dari musim kemarau ini, yang pertama melalui rilis BMKG kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi ke stakeholder, yaitu dengan Perbekel, dengan camat, SKPD terkait, termasuk juga instansi vertikal seperti ada dari BPPW, terus dari PMI, termasuk juga dengan BPBD provinsi. Artinya kita sudah menginformasikan awal kepada seluruh stakeholder terkait bahwa musim hujan masuknya di bulan ini loh, sehingga kita lebih awal bisa antisipasi. Mungkin bagi daerah pertanian bisa menampung air atau bisa mengatur pola tanam sehingga tidak rugi nanti, karena tidak tahu ada perkembangan cuacanya, nanam banyak-banyak tetapi akhirnya tidak ada, kan ini kan berpengaruh dengan hasil produksi. Artinya dengan sosialisasi ini lebih awal diketahui oleh teman-teman kita stakeholder terkait. Termasuk juga kalau memang semua ada kejadian nanti di puncak musim kemarau kekurangan air bersih itu, ya kita harus kita tangani. Kita sudah siapkan, sudah koordinasikan mobil tangki, termasuk juga tempat penampungan air seperti profil tank. Artinya kita kolaboratif lah. Penanggulangan bencana itu kan urusan bersama, bukan urusannya pemerintah saja, kan ada dari dunia usaha juga berperan, dari media massa seperti saat ini. Terima kasih RRI sudah memberikan waktu untuk menyampaikan lebih awal terkait dengan potensi antisipasi dampak musim kemarau. Padahal ini kan wajar ya, kemarau ini wajar, tapi mudah-mudahan tidak ada dampak yang signifikan seperti itu. Wajar, dan ini memang mungkin berulang tiap tahun begitu Pak ya, tapi kalau bisa sih memang daerah-daerah yang mengalami kekeringan diantisipasi lebih dulu begitu. Kalau Buleleng sendiri apakah sudah ada pengurangan mungkin daerah-daerah mengalami kekeringan, atau malah ada penambahan nih Pak yang rawan kekeringan di Buleleng? Kalau kita Buleleng kan ada 148 desa kelurahan. 148 desa kelurahan. Kalau melihat dari dokumen kajian risiko bencana kita di Buleleng ada 28 desa yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih, Tetapi namanya potensi kan bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Ini untuk mencegah ini kita pemerintah Kabupaten Buleleng kan sudah dikoordinasikan secara teknis oleh Dinas PU. Dari Dinas PUTR ini sudah ada program-program terkait dengan program Pansimas. Artinya dari 148 desa ini PUTR itu sudah ada di 100 desa mendampingi untuk
ngelola air bersih. Artinya pelayanan air bersih setiap desa itu sudah didampingi oleh Dinas PU. Di samping juga dari PDAM. Dari rekan-rekan kita PDAM kan juga sudah menyiapkan sarana untuk pelayanan air bersih. Air bersih artinya yang gapnya inilah yang kita ke depan terus harus ditambah lagi sehingga bisa 100% 148 desa ini memiliki Pamsimas kan sih pelayanan seperti itu. Karena kalau Buleleng yang luas begitu BPBD-nya kesana kemari bawa air bersihnya juga berat juga begitu Pak ya, kalau desa masing-masing mengelola air bersihnya alangkah baiknya begitu. Iya, termasuk juga kalau air bisa dikelola oleh desa kan bisa menjadi PAD, pendapatan asli desa. Kan sudah banyak desa mengelola air bersih dalam bentuk oleh BUMDesnya kan gitu. Beri contoh desanya Pak Di Bakti Srage, Panji yang bagus-bagus gininya pengelolaan air bersih kan seperti itu. Artinya bisa menambah peningkatan PAD dari desa sehingga otonomi desa itu semakin lebih kuat di desanya seperti itu. Oke. Selain kekurangan air bersih yang perlu diwaspadai kalau musim kemarau, kebakaran lahan. Karena tahun 2023 lalu kan Buleleng lumayan juga ini Pak kebakaran lahan, sampai puluhan jadinya ya. Kalau dari data yang tahun lalu ini Oktober aja itu 25. Kalau dari data BPBD gimana Pak? Ya, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Memang di tahun 2020 kemarin kan banyak. Termasuk juga teman-teman di Damkar juga repot juga membantu menangani kebakaran hutan lahan, termasuk juga TPA. TPA termasuk kemarin di akhir 2023 kemarin TPA kita, TPA Bengkale kebakaran Astungkare juga dengan kolaborasi semua dan juga dukungan alam. Saat itu kan akhir Desember mau Januari sudah menjelang hujan, artinya lebih cepat bisa dipadamkan. Untuk tahun ini 2024 tetangga kita Badung dan Tabanan belum puncak musim kemarau TPA-nya terbakar. Yaitu TPA Mandung maupun juga Suwung. Nah ini juga harus hati-hati kita juga di Buleleng. Dan ini juga sudah dikoordinasikan dengan rekan kita di Dinas Lingkungan Hidup supaya lebih hati-hati di TPA kan seperti. Apalagi sekarang kan TPA-nya sudah ditata, sudah ada dari Pak Upati sudah menyiapkan lahan untuk perluasan TPA. Mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran lagi di TPA seperti itu. Termasuk juga hutan ya. Hutan karena kita di Buleleng hutannya kan cukup luas. Hampir ada, kalau yang dikelola oleh KPH Bali Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu, di Buleleng itu ada kurang lebih 37.000 hektar hutan. Termasuk yang dikelola oleh TNBB. TNBB kan ada kurang lebih sekitar 12.000 hektar. Nah untuk di daerah-daerah ini kan berpotensi saat musim kemarau terjadi kebakaran hutan. Nah untuk mencegahnya itu kita juga sudah berkolaborasi dengan KPH Bali Utara, termasuk juga Taman Nasional Bali Barat itu telah membentuk relawan masyarakat peduli api. Ada di Sumber Klampo, ada di Pecarakan, ada di Pemuteran, ada di Tejekule, sehingga desa-desa yang berbatasan dengan hutan ini kalau ada relawannya yang direkrut dari masyarakat, nah lebih mudahlah kita untuk mengkoordinasikan. Artinya masyarakat bisa mensosialisasikan dengan masyarakat di lingkungan itu dalam beraktivitas supaya lebih hati-hati sehingga tidak terjadi kebakaran hutan seperti itu. Kalau kebakaran ini ke Damkar dulu Niki. Nah, Pak Putu gimana Niki, Pak Gede terkait dengan kesiapan Damkar mungkin apa yang mungkin dipersiapkan di musim kemarau nanti, apakah ada penambahan personil atau mungkin sudah punya seperti tadi disampaikan ada tenaga-tenaga di masing-masing wilayah, karena mengingat Buleleng luas sekali ini. Ya, betul. Betul Mbak Eni. Kalau kita berbicara kemarau tentu kita tidak bisa lepas dengan kekeringan. Jadi ketika kering, apapun yang itu kering mudah sekali terbakar. Ya, hati saja kering cepat sekali terbakar kan gitu ya. Terbakar emosinya maksudnya. Terbakar emosi betul. Nah, oleh sebab itulah secara struktural Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, sekarang namanya Dinas Kebakaran dan Penyelamatan. Selain mengatensi kebakaran, juga melaksanakan penyelamatan. Nah, Damkar dalam hal ini tentu kita juga dalam struktur organisasi mempunyai yang namanya pencegahan kebakaran dan
pemadaman kebakaran. Nah, ini dibagi dua kabitnya, Bu. Nah, sekarang bidang pencegahan karena sekarang materinya adalah waspada ya, kemarau 2024, tentu sebelum terjadi sesuatu kita harus mencegah. Iya, iya. Potensi-potensi apa yang menyebabkan seperti apa yang disampaikan Pak Kalak tadi yang menyebabkan kebakaran. Kalau beliau nanti kekeringan, kita atensi terkait dengan kebakarannya. Nah, banyak hal yang bisa menyebabkan kebakaran di musim kemarau ini. Kalau musim hujan aja bisa kebakaran, Iya, Bu, ya benar. apalagi musim kemarau yang kering seperti saat ini. Nah, kita sudah melaksanakan edukasi-edukasi terkait dengan apa yang kita laksanakan dalam rangka memadamkan atau mencegah kebakaran. Sebenarnya kebakaran ini tidak lepas daripada perilaku. Ya. Pencegahan ini sangat penting, makanya edukasi sangat penting karena perilaku kita kadang-kadang menyepelekan ya, Bu. Ya. Contoh misalnya kebakaran seperti apa yang disampaikan, luas hutan kita itu hampir 37.000 hektar. Kemudian di hutan itu tentu ada masyarakat yang lalu lalang, mencari kayu bakar atau ini. Dan mereka biasanya merokok nih. Nah, puntung rokok ini masih sedang enaknya dihisap. Kemudian kalau seorang perokok itu ketika akan membuang rokoknya, mereka pasti menghirup dalam-dalam nih. Oke. Nah, ketika menghirup dalam-dalam, apinya kan agak besar. Kemudian setelah itu dibuang. Nah, itu memicu. Nah, ini akan bisa memicu kebakaran yang sangat masif. Kemudian ya, kalau di rumah tangga juga, Bu, selang yang bocor, dupa misalnya, kemudian yang paling penting seperti sekarang ini adalah korsleting listrik. Nah, kadang-kadang kita kan tidak bisa lepas dari yang namanya listrik. Nah, udah anak-anak kita mempergunakan HP, ngecas HP, mengeringin rambut. Bu ini mau ke kantor habis keramas pasti pakai hair dryer kadang-kadang. Dan ya. itu tetap dicolokin. Tetap dicolokin. Nah ini perilaku yang seperti inilah yang kita iya, edukasi, kemudian supaya mereka itu ingat gitu loh. Nah, ini banyak hal dilakukan oleh terutama dari bidang pencegahan yang Pak Kabitnya Pak Hadi, yang mereka sudah melaksanakan sebelum ini sudah melaksanakan edukasi baik terhadap masyarakat, hotel dan lain sebagainya. Dan yang paling menjadi prioritas kami saat ini menilik terjadinya kebakaran di Denpasar, di mana salah satu warga kita yang dari Bebetin ya kalau nggak salah, Bonding ya, 3 orang itu meninggal, yang dikambing hitamkan sampai saat ini ada korsleting listrik. Nah, ini kami akan mencoba untuk roadshow kepada lurah, di mana sih tempat-tempat kos, di mana sih tempat-tempat yang banyak anak-anak yang mempergunakan listrik, rumah-rumah, kemudian kita akan edukasi. Jadi di rumah itu harus atau wajib nanti disediakan alat pemadam ringan misalnya. Nah, ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalaupun terjadi hal-hal yang tidak bisa kita hindari, misalnya kebakaran, nah, masyarakat kita kan cukup masyarakat religius nih, Bu, ya kan. Setiap hari kita pasti akan sembahyang, dan tidak afdol rasanya kalau habis sembahyang dupanya dimatikan, ya kan, pasti dibiarkan ya. Nah, ini kadang-kadang ada cecak bermain misalnya, kemudian kena kesenggol dupanya dan ada bunga yang sudah kering yang tidak bisa kita angkat. Nah, ini tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini sudah kita edukasi dan kita sudah ke pariwisata, ke hotel-hotel, kemudian ke tempat-tempat instansi. Nah, ini supaya mencegah terjadinya kebakaran. Pun demikian, Dinas Kebakaran menurut data juga mencari atau membuat barisan, apa istilahnya, balakar ya, barisan lewat relawan kebakaran. Jadi sebelum Damkar bertindak, karena kita juga bertindak ada protap, ini kita edukasi. Nanti balakar-balakar inilah yang
mereka ini mengantisipasi awal daripada kebakaran itu. Nah, kita sudah membentuk, mungkin dari Pak PLT lama, Pak Aryadi sudah membentuk balakar itu di setiap desa juga sudah ada, kemudian di setiap instansi 6 sampai 10 orang kita edukasi kira-kira bagaimana mereka itu tanggap daruratnya ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti misalnya listrik di kantor nih Bu, kan kita mempergunakan komputer, mempergunakan AC, mempergunakan laptop dan lain sebagainya. Kadang-kadang satu colokan itu kita pakai berbanyak nih. Nah, itu dia banyak. Ya, kita pakai berbanyak. Nah, kemudian setelah pakai berbanyak, kadang-kadang ketika pulang kantor ini masih tercolok. Nah, ini kan bisa menimbulkan. Nah, kalaupun terjadi sesuatu, nah relawan balakar-balakar di setiap instansi ini sudah bisa bertindak lebih dulu, sehingga hal-hal yang berpengaruh besar terhadap kebakaran itu bisa bisa kita antisipasi. Itu sampah yang kering, kemudian dupa, kemudian kompor. Nah, ini ya berkaitan dengan behavior atau perilaku kita sehari-hari. Karena sudah terbiasa masalahnya, mengubah kebiasaan itu susah juga begitu tapi Pak Kades. Kita di Damkar tidak pernah pantang mundur untuk memberikan edukasi. Walaupun kadang-kadang ada berita miring juga, kita jangan seperti pemadam kebakaran setelah terbakar baru datang. Ya, itu kan opini yang kurang sehat lah terkait dengan dinas kami. Padahal kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan protap. Protap Permendagri ya nomor 114 tahun 2018 itu pelaksanaan pemadaman kebakaran itu ada ada protapnya Bu. Jadi pemadam kebakaran ke tempat lokasi itu minimal 15 sampai 20 menit. Oleh sebab itulah di Undang-Undang 22 2029 tentang lalu lintas angkutan jalan, mobil damkar ini mempunyai prioritas. Jadi mempunyai prioritas yang cukup tinggi, sehingga tolong kalau nanti ada pemadam kebakaran mobil yang memadamkan kebakaran dengan sirene, itu mohon diberi prioritas. Karena satuan pelayanan minimal kami itu 15 sampai 20. Itulah sebabnya Kepala Dinas Bapak Bupati membentuk pos-pos damkar untuk mempercepat ke tempat lokasi. Untuk di Buleleng untuk di Buleleng ada 3 tempat, yaitu pos induk di kota, kemudian pos di Seririt, dan kemudian pos di Kebun Tambahan. Jadi inilah yang nanti mengatensi dan mengantisipasi. Pun demikian kami juga bekerja sama dengan damkar di setiap kabupaten perbatasan. Yaitu dengan Karangasem, dengan Jemberane kita sudah mempunyai MOU. Nah, ketika nanti ada hal-hal yang urgent, kita bisa minta bantuan untuk hal-hal yang untuk pemadaman kebakaran. Mudah-mudahan tidak ada 65. Kalau menurut istilah kami 65 itu kebakaran. Baik. Mudah-mudahan tidak ada kebakaran di musim kemarau ini, sehingga kerugian material tidak ada, kemudian kerugian jiwa juga tidak ada. Benar. Dan yang terpenting adalah kami bisa tenang juga sambil memantau. Nah, tentu pencegahan inilah yang perlu, tidak hanya dari dinas saja, tetapi seluruh stakeholder. Baik itu masyarakat utamanya, kemudian pengusaha, instansi, termasuk juga masyarakat umum. Ini juga yang menyebabkan kebijakan daripada pemimpin terdahulu di Damkar untuk memberikan edukasi kepada anak-anak TK. Dari sejak dini begitu ya Pak. Sudah diberikan edukasi bahwa jangan membuang sampah kering, jangan bermain korek api, jangan bermain gas dan lain sebagainya. Mungkin itu pencegahan-pencegahan yang mudah-mudahan masyarakat juga bisa membantu dan mengerti terkait dengan bencana dari kebakaran ini. Baik, sebelum ke pendengar, ini tadi juga tertarik dengan pencegahannya, karena Buleleng ini kan banyak
rumah-rumah kos juga, Betul. kontrakan juga, karena mahasiswa kita banyak yang ngekos juga. Siap. Nah ini untuk pencegahan ini ke Kabid Pencegahan dulu Iya, ya Pak silakan, Pak Kabid. Pak Kadis nih, Kabid Pencegahan Dinas Damkar Pak Made Hadi Saputra. Pak, ini ada sosialisasi ke rumah-rumah kos atau mungkin pemantauan ke rumah-rumah kos tersebut atau gimana Pak? Nggih, baik, terima kasih. Mohon izin para senior niki Pak Kalak 6 bulan kemarin udah PLT di sana. Beliaunya udah fasih sepertinya di Dinas Damkar, dan Pak Kadis Hub baru 2 minggu Pak Kadisnya. Nggih, mohon izin. Jadi di pencegahan sebetulnya kata kuncinya itu jangan panik. Jangan panik. Ya. Tapi kalau sudah lihat api semua panik Pak jadinya. Nah itu, jadi jangan panik itu semua orang sebetulnya kalau memang sudah melihat api, apalagi apinya sudah besar itu pasti panik Bu. Iya. Nah jadi bagaimana cara mengelola panik itu ya dengan dengan meningkatkan keterampilan kita menggunakan alat pemadam kebakaran, alat produksi kebakaran. Lalu yang kedua juga kita harus punya juga alat proteksi kebakaran. Nah itu dia, seberapa sih ada masyarakat kita punya alat pemadam kebakaran tersebut begitu. Dari pantauan gimana mungkin Pak? Dari pantauan kami selama tahun 2022 sampai 2023 hasil asesmen kami itu di gedung bangunan perkantoran hampir sudah 90% sudah ada. Lalu di sekolah-sekolah mereka sudah punya, sebagian besar sudah punya, tapi ada juga yang belum. Nah, untuk di dunia usaha mungkin karena ini investasi ya di dunia usaha, di perhotelan, restoran seperti itu, mereka harus standarnya harus sudah ada alat proteksi kebakarannya. Nah, yang kita temukan sering mereka punya alat proteksi, tapi belum pernah menggunakan alat proteksinya, belum pernah mensimulasikan seperti itu yang kita temukan di lapangan. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu kami dari pihak Dinas Damkar ini secara rutin melakukan sosialisasi, edukasi dan simulasi. Jadi yang kami sasar sekolah, lalu SKPD, lalu BUMD, BUMN yang ada di Kabupaten Buleleng, lalu juga desa-desa. Jadi ini di kantor-kantor perbekal itu masih banyak kami temukan belum ada alat proteksi kebakarannya. Lalu juga pasar, pasar-pasar tradisional yang ada di kota maupun di desa, dan juga objek-objek vital lainnya yaitu di rumah sakit umum. Nah ini rumah sakit umum karena lokasinya luas, lalu aktivitas orangnya itu tinggi di sana, orang berkumpul di sana banyak, jadi kami sasar itu. Dan juga yang tidak kalah penting, ini mohon izin Pak Kadis, kita juga sudah pernah menjajaki pengusaha-pengusaha rongsok. Nah, ini sangat berbahaya karena berpotensi tinggi untuk terjadi kebakaran hebat di sana. Kita sudah datangi yang ada di sekitaran kota Singaraja yang kapasitasnya besar ya, itu kita sudah arahkan, kita sudah berikan edukasi, lalu kita arahkan untuk mereka punya alat proteksi kebakarannya dan mampu mengoperasionalkan alat proteksi kebakaran itu. Baik. Tapi dari pantauan selama ini berarti mereka belum punya Pak? Atau gimana di Buleleng nih? Ada yang sudah punya, ada sama sekali yang belum punya, dan yang punya belum pernah sama sekali menggunakannya. Iya. Itu. Baik. Jadi kami dari bidang pencegahan mungkin mengantisipasi itu, karena jangan sampai nanti, karena kebetulan pengusaha rongsok ini berada di permukiman padat penduduk juga gitu. Dan itu kita antisipasi juga agar tidak seperti daerah lain ada yang kebakaran seperti itu yang tentu berakibat fatal begitu ya. Baik.
Kita juga akan undang pendengar. Ini pendengar kita nampaknya sudah ingin ikut bergabung begitu, memberikan tanggapannya di 24644, atau pendengar bisa bergabung juga di line telepon atau di WhatsApp di 081139999790. Kita masih membahas waspada musim kemarau 2024. Kita masih berbincang bersama PLT Kadis Damkar Buleleng, Bapak Gede Gunawan Api, Kabid Pencegahan Dinas Damkar Buleleng juga Bapak Made Hadi Saputra, dan juga Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi MAP. Dan tadi juga sudah disampaikan bagaimana antisipasi yang dilakukan begitu untuk menghadapi musim kemarau 2024 ini. Kita sapa pendengar di line telepon, mohon izin Bapak narasumber ya. Selamat pagi Pro 1. Pro 1. Iya, selamat pagi. Bapak Dimas? Ya betul. Iya, di Panji. Silakan Bapak Dimas, mungkin ada yang disampaikan untuk para narasumber nih. Selamat pagi Bapak. Dari tadi saya lagi menyimak. Tapi sebelumnya boleh saya kasih pantun dulu Pak? Boleh silahkan Pak Dimas. Karena kalau saya tidak berpantun satu hari itu Pak, rasanya hampa rasanya dunia Pak. Baik. Ya. Di bawah tomat ada burung puyuh. Cakep. Ditangkap Pak Camat Bang Mandor di hari Kamis, hari Rebo. Buat ketiga bapak-bapak narasumber, salam sehat, salam tangguh, tetap semangat, jangan kasih kendor, tarik sis monggo. Mantap, cakep. Baik Pak Dimas. Mantap Pak Dimas. Begini Pak, Bapak sampaikan tadi, ya sebagai masyarakat Pak, mengajak semua masyarakat, termasuk saya juga Pak. Ini di dalam artinya musim kemarau kita harus berhati-hati Pak. Kalau di jalan saya karena itu Iya, mohon maaf Pak Dimas, suaranya putus-putus ini. kalau gitu saya naik dulu ya. Ini di pohon kelapa naik dulu. Hati-hati Pak Dimas ya. Silahkan lanjut lagi. Begini Pak, kita sebagai masyarakat tentunya harus waspada, berhati-hati Pak. Kalau saya keluar Pak, menemukan anak-anak di musim kemarau, jangankan. Iya, terputus lagi nih. Ya. Halo? Iya, gimana Pak Dimas, gimana? Apa namanya? Beli sandal, beli sinyal gak bisa diajak kompromi. Sinyal tidak bisa dia. Baik Pak Dimas, mungkin bisa WhatsApp juga bisa Pak Dimas ya. Ya, tapi bisa didengarkan. Bisa, sekarang bisa. Itulah Pak. Marilah kita sebagai masyarakat artinya tetap waspada, berhati-hati seperti apa yang Bapak sampaikan tadi Pak. Karena saya ini kalau di masyarakat peduli saya Pak. Umpamanya kalau di jalan menemukan anak-anak itu main api, itu saya kasih tahu dia Pak, jangan nanti kebakar. Itulah agar artinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan juga terputus lagi. Baik Pak Dimas, terima kasih Pak Dimas ya, ini terputus-putus. Intinya masyarakat harus waspada semua dan peduli begitu ya, peduli dengan semuanya, peduli dengan tetangganya, masyarakat sekitar begitu, dan tidak segan untuk memberi masukan atau memberi arahan juga. Ada Pak Romi juga yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya sekarang ini apa masih dikatakan cuaca ekstrim katanya? Kapan cuaca yang dikatakan tidak ekstrim selalu dikatakan cuaca ekstrim? Persoalan apa yang pernah dan sering ditemui mengenai kaitan antara kebakaran dengan asuransi? Maksudnya apa pernah terjadi rumah atau toko yang sudah tidak layak pakai lalu sengaja dibakar dan harapannya dapat tanggungan asuransi? Waduh, sana nih berat ya. Di line telepon kembali pendengar, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Nyoman Sudarsana. Iya betul. Bakti Seraga sama nih sama Pak Kadis Perhubungan nih ya. Silakan Pak Nyoman. Swastiastu. Swastiastu. Pak Gede Gunawan dari Dinas Damkar, Bapak Aryadi dari Dinas BPD, dan juga dari ada Kabid ya. Bapak Hadi. Terima kasih atas informasinya dan juga edukasinya pada masyarakat. Tadi telah banyak disampaikan terkait dengan waspada musim kemarau, di mana musim hujan sudah kita lewat
dan sudah banyak kita menghadapi tantangan-tantangan terkait dengan banjir di Buleleng, sudah dapat dihadapi dengan baik oleh Dinas BPBD dan masyarakat. Tentunya kita tidak terlepas lagi dengan musibah-musibah yang akan menjadi tantangan kita, yaitu di musim kemarau. Di musim kekeringan ini akan banyak terjadi juga kebakaran-kebakaran. Tadi telah banyak disampaikan terkait dengan upaya-upaya antisipasi yang akan kita lakukan itu sangat baik sekali. Apa yang disampaikan oleh Pak Gede Gunawan tadi, yaitu masyarakat harus bisa mengantisipasi bagaimana agar tidak terjadi kebakaran dan juga agar tidak lalai seperti habis memasak kompornya harus dimatikan dan juga seperti habis membakar sampah harus ditunggu sampai mati. Biasanya ini yang terjadi di masyarakat. Tentunya masyarakat terus diberikan edukasi agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak Dinas Damkar. Bagaimana tugas dan fungsi Damkar sekarang ini? Kami melihat di samping tugas kebakaran ada juga tugas menangkap hewan yang membahayakan masyarakat, seperti ular dan lain sebagainya di rumah masyarakat. Dan juga bagaimana peralatan yang ada sekarang ini sudah memadai. Kami lihat nilai ekonomis daripada peralatan damkar sudah tua-tua sekali, ini perlu diperbarui. Dan ketiga, untuk Alaksa BPD tadi disampaikan banyak desa yang kekeringan. Desa mana saja yang menghadapi kekeringan ini perlu dipersiapkan untuk membantunya dan juga diberikan nantinya program-program untuk air minum di desa. Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan Dinas Damkar dapat meningkatkan pelayanannya seperti tagline dari Dinas Damkar, pantang mundur sebelum padam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga juga ya. Ini kita belum jeda dulu, kita nanti akan tanggapi ya pendengar bersama narasumber, tapi kita jeda sejenak dulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, dapat menyebabkan terjadi kekeringan di suatu daerah. Dampak berkepanjangan bencana kekeringan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan antara lain: menggunakan sumber air dengan hemat sesuai dengan kebutuhan, melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah, membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar sebagai daerah penampungan air dengan volume yang cukup besar, memperbanyak daerah resapan air, sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air dengan ubin, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI, Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Balik Kengken. Kita masih membahas waspada musim kemarau 2024. Kita masih berbincang bersama PLT Kadis Damkar Buleleng sekaligus Kadis Perhubungan Buleleng Bapak Gede Gunawan AP, serta Kabid Pencegahan Dinas Damkar Buleleng Bapak Made Hadi Saputra, dan juga Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Priyabadi MAP. Tadi sudah ada masuk Bapak Dimas, ada Pak Nyoman Sudarsana, juga ada Pak Romi di WhatsApp, dan juga ada kemarin di WhatsApp mengatakan himbau juga untuk tidak membakar lahan. Sawah-sawah kering ini mulai dibakar, asapnya mengganggu katanya. Nggih, kita tanggapi dulu Niki. Dari kebakaran boleh, dari tadi ada Pak Romi, juga ada Papa Dimas. Masyarakat, mereka lebih banyak juga menekankan masyarakat yang seharusnya berhati-hati juga. Nah, mungkin edukasinya Niki, Bapak. Baik, terima kasih Papa Dimas ya sudah memberikan apresiasi. Terima kasih karena terputus tadi apa yang ditanyakan, mungkin nanti melalui WhatsApp. Dan Pak Romi juga tentang cuaca ekstrim nanti bisa dijelaskan oleh Pak Kalak, bagaimana ekstrim, yang mana tidak ekstrim. Nah, yang saya menjadi perhatian adalah sengaja nggak dibakar toko atau rumah untuk mendapatkan asuransi. Nah, kami di Dinas Damkar tidak pernah memperhatikan atau tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Nah, begitu ada kebakaran, kami sudah sesuai dengan protap, berapa menit kami harus sampai di sana, kemudian apa tindakan-tindakan kami, itu yang kita laksanakan lebih dahulu, kemudian penyelamatan dan evakuasi. Setelah itu tentang terjadinya kebakaran, apa yang menyebabkan, nanti dari pihak kepolisian lah yang melidik terkait dengan hal itu. Nah, kami dari Damkar fokusnya adalah pemadaman daripada kebakaran tersebut. Nah, tadi mohon izin juga kami menginformasikan, baru saja saya mendapatkan telepon dari staf bahwa telah terjadi kebakaran di Gang Walet Kaliuntu, tabung gas terbakar, tapi sudah secara cepat diselesaikan ataupun dipadamkan oleh staf-staf kami yang sesuai dengan protap. Jadi kembali kami menghimbau untuk berhati-hati terkait dengan gas, tabung, kemudian selangnya yang bocor, kemudian dupa dan lain sebagainya. Nah, Pak Sudarsana, betul, kami di Dinas Damkar tidak hanya sebagai pemadam kebakaran saja, ya, tapi kami juga sekarang mendapatkan tugas tambahan ataupun menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, penyelamatan non kebakaran ini adalah terkait dengan evakuasi ataupun penyelamatan dengan biasanya dengan hewan-hewan seperti ular misalnya, kemudian sarang tawon, kemudian kucing misalnya. Nah, ini penyelamatan seperti itu sekarang menjadi tugas Damkar. Nah, untuk diketahui sampai dengan bulan April ini kita sudah melakukan operasi darurat terkait non kebakaran itu sebanyak 132 kali. Di bulan dari Januari sampai dengan April ini. Lumayan banyak ya, Pak. 132 kegiatan non kebakaran. Di mana lebih didominasi dengan penyelamatan binatang yaitu ular.
hampir 67 kali Dinas Damkar menyelamatkan ataupun mengevakuasi terkait dengan hewan melata yang cukup buas ini, yaitu ular. Dan yang yang lebih unik, boleh saya katakan unik, ini penyelamatan tentang pemotongan cincin, Bu. Jadi kita juga bisa menyelamatkan orang yang terjepit karena cincin, bisa kita evakuasi, bisa kita selesaikan, bisa kita selamatkan lah. Ini kasusnya hampir 24 dari 132 kegiatan itu 24 justru kami ini menyelamatkan masyarakat, warga masyarakat yang pemotongan cincin. Seperti kemarin minggu yang lalu ada kecelakaan di depan Dinas Perhubungan, seorang anak gadis ya, kemudian dia kecelakaan, jatuh dan kegencet sepeda motor, tangannya itu kegencet, terjepit, kemudian cincinnya itu justru menjepit jarinya ini. Nah, kita bawa ke damkar dan terselesaikan dengan baik. Jadi seperti itulah tugas-tugas penyelamatan. Selain mengevakuasi ular, biawak, anjing, sarang tawon dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita sudah dibekali dengan peralatan yang ya boleh dibilang cukup memadai untuk kita melaksanakan evakuasi penyelamatan kegiatan darurat non kebakaran. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Sudarsana tadi, betul bahwa suatu penyelesaian masalah kebakaran itu biasanya diselesaikan dengan satu personel yang mumpuni, yang kedua adalah prasarana yang cukup. Nah, seperti diketahui bahwa prasarana pemadaman kebakaran itu dengan 3 pos ini agak kurang ya, Bu ya. Jadi kalau kebakarannya itu di Kecamatan Sirir ada kebakaran, kemudian di Kebutaman ada kebakaran, nah ini tentu akan lebih menyibukkan. Untuk itulah Bapak PJ Bupati pada tahun ini menginstruksikan untuk membeli kendaraan double kabin terkait dengan pemadaman kebakaran. Jadi tahun ini akan diadakan sarana operasional mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi tertentu, mengikuti keadaan daerah kita. Contoh misalnya seperti yang sekarang ini, di mana daerah padat, kemudian daerahnya cukup tidak terjangkau dengan mobil yang besar, jalannya sempit. Jalannya sempit. Nanti kita coba untuk mengadakan mobil damkar yang terbaru ini dengan posisi-posisi yang bisa masuk ke jalan yang kecil, kemudian dengan peralatan-peralatan seperti selangnya misalnya bisa diperbanyak. Jadi tahun ini mudah-mudahan kemarin sudah diproses oleh Pak PLT Damkar, Pak Aryadi, dan nanti akan tinggal eksekusi terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana yang terbaru. Akan diperbarui karena Pak Nyoman Sudarsana melihat ini kayaknya peralatan sudah agak tua-tua begitu. Terima kasih atas perhatiannya, dan ini adalah oleh untuk masyarakat. Ya, baik. Luar biasa Niki, karena waktu juga padahal kita inginnya ngobrolnya lebih banyak lagi Niki, karena belum lengkap semuanya begitu. Tapi kalau dari BPBD Pak Aryadi, mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita, mungkin ya, karena ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat agar masyarakat ini yang lebih banyak harusnya waspada, dan daerah-daerah mana tadi Pak untuk yang menghadapi kekeringan, desa-desa mana katanya Pak? Terima kasih Mbak Heni. Yang pertama terkait dengan Pak Dimas, terima kasih ya, banyak himbauan tadi sudah oleh Pak Kadis Damkar ya. Terus yang kedua terkait dengan Pak Romi, apakah yang dimaksud dengan cuaca ekstrim dan gimana kriterianya kan gitu. Yang namanya cuaca ekstrim kalau ini kaitan dengan musim kemarau ya, ini kan terkait dengan suhu. Kalau suhu normal kita saat ini di Buleleng kan 30 derajat Celcius sekarang, suhu kita sekarang. Dikatakan ekstrim apabila ada selisihnya lebih dari 3 derajat Celcius. Artinya kalau sekarang 30, besok menjadi 33, itu namanya ekstrim. Apalagi lebih 34 atau 35 itu dari suhu normalnya. Itu yang namanya cuaca ekstrim ya, yang berkaitan dengan cuaca panas ini. Nah, oleh karena itu kita pada saat kesempatan ini ya harus lebih karena ini pancaroba, karena kan
rentan sakit kita kan. Nah, ini harus menjaga kesehatan lah, mungkin dengan banyak minum vitamin C atau pas keluar ke luar rumah menggunakan pelindung, mungkin topi atau pakai jaket dan lain, sehingga kondisi kita tetap fit. Sedangkan untuk Pak Nyoman Suharjana divaksinasi, terima kasih Pak Man tadi terkait dengan Damkar, ampun Pak Kadis Damkar, ampun memberikan informasi. Mudah-mudahan di Buleleng bisa lebih sedikit lah terjadi kejadian kebakaran sehingga kerugian material semakin sedikit. Sedangkan untuk yang di BPBD ya terkait dengan potensi kekeringan ya, desa-desa kekeringan yang berdampak mungkin kekurangan air bersih ya. Kita di Buleleng sesuai dengan dokumen kajian risiko bencana yang sudah dilegalisasi dengan peraturan Bupati nomor 59 tahun 2022, kita mempunyai KRB periode 2022-2026. Di KRB kita sudah dipetakan ada 28 desa di 7 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Yaitu ada di Banjar, ada 4 desa, yaitu di Kaliasem, Temukus, Tigoase, Banjar. Sedangkan untuk di Busungbiu ada 2 desa yang berpotensi seperti di Sepang, Sepangkelod. Yang banyak itu ada di Grogak. Dari 14 desa, 12 desa yang berpotensi kekeringan kan seperti itu. Sedangkan untuk yang di Kubu Tambahan ada 5 ya, yaitu ada di Desa Bukti, Bulian, Kubu Tambahan sendiri, termasuk juga di Bile. Sedangkan untuk di Tejekule ini ada Desa Sembiran, Julah maupun juga Tembok. Sedangkan untuk di Seririt ada di Pangkung Paruk maupun Unggahan. Itu yang berpotensi, tapi namanya potensi kan bisa terjadi, bisa tidak. Mudah-mudahan tidak kan. Sedangkan yang berpotensi mengalami kebakaran hutan lahan ada 13 desa. Ada 13 desa yaitu tersebar di 3 kecamatan yaitu Grogak, Serit dan Tejekule. Nah, untuk yang di Grogak ada 8 desa itu yang berpotensi kebakaran hutan. Yaitu ada di Sumber Lampok, Pejarakan, Sumber Kime, Pemutaran, Banyupoh, Musi, Patas, Pengulon. Sedangkan untuk Seritnya ada di Pangkung Paruk maupun Unggahan. Sedangkan untuk di Tejekule yaitu di Desa Tejekule sendiri, Les maupun Tembok. Itu ya desa-desa yang berpotensi mengalami kebakaran hutan kan seperti itu. Data Pak ya, timur ada, barat ada aja. Karena hutan kita ada di timur dan di barat, yaitu di di Kecamatan Grogak yang banyak maupun juga di Tejekule kan. Terakhir Pak, untuk imbauan masyarakat kita ini Ki, agar juga sama-sama mewaspadai kebakaran ke musim kemarau nih Ki. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Buleleng, karena saat ini kita sedang masuk musim pancaroba dan sebentar lagi sudah akan masuk musim kemarau dan puncak kemarau. Pada kesempatan ini kami himbau bagi masyarakat yang mempunyai tempat penampungan air ya, mungkin bisa kalau ada hujan bisa memanen air hujan, ditampung untuk persediaan air hujan di saat musim kemarau. Dan kedua, bijaksana menggunakan air bersih. Air bersih ini air untuk minum ya, jangan dibuang-buang karena ini kebutuhan kita semua, artinya supaya lebih hemat menggunakan air bersih. Dan ketiga, lebih bijaksana melaksanakan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan api, mungkin yang terkait dengan kegiatan di pinggir hutan atau tadi terkait dengan pembersihan lahan, sehingga kita semua bisa hidup normal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kalaksa. Pak Kadis silahkan, mungkin dari Damkar apa yang disampaikan untuk pendengar kita, karena tadi juga langsung dapat telepon Pak Kadisnya bahwa ada kebakaran begitu. Nah baru kita bahas kebakaran, ada kebakaran ternyata Niki. Terima kasih pada masyarakat. Tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang potensi-potensi yang menyebabkan kebakaran. Tetapi toh kalau nanti umpamanya terjadi kebakaran, mudah-mudahan tidak, itu silahkan menghubungi Dinas Damkar dan Penyelamatan, yaitu di nomor telepon 21113. Nah, kita akan secara full, secara cepat akan melaksanakan pemadaman, baik itu yang bersifat masif maupun yang bersifat sporadis. Jadi jika nanti masyarakat, saya mohon juga ketika ada mobil pemadam kebakaran meraung-raung
kemudian berjalan membelah jalan di kota. Kami mohon maaf sebelumnya karena memang protap untuk memadamkan api itu antara 15 sampai 20 menit supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita. Jadi mohon maaf nantinya dan mohon diberikan prioritas jalan. Nah, kami sesuai dengan mutu pantang pulang sebelum padam nanti akan kami laksanakan sesuai dengan tupoksi kami. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Dari Dinas Damkar dan juga dari BPBD, Pak Hadi juga terima kasih ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selain pihak pemerintah juga mengantisipasi dari masyarakat, mari kita waspada bersama musim kemarau 2024 agar kita selamat bersama pastinya ya. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, PLT Kadis Damkar Buleleng, Bapak Gede Gunawan AP, sekaligus Kadis Perhubungan Buleleng. Tadi Hani bingung sampai kenapa Pak Kadisnya kita bahas kebakaran ini sekarang kemarau. Iya. Baik. Kemudian dari Kabid Pencegahan Dinas Damkar Buleleng juga Bapak Made Hadi Saputra juga sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Hadi dan juga Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi. MAP, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1 terima kasih untuk atensinya dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Hendy Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Pro 1 Kanal Info